Shalom Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Sungguh hari yang luar biasa kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Ya, acara ini kita lakukan bersama-sama di JCB Organium bersama juga dengan Sinode City Blessing Indonesia, di mana materi ini nanti ya saudara-saudara kita harapkan bisa menjadi berkat bagi banyak gereja-gereja yang gak cuma di sini tetapi dari lingkungan Sinode City Blessing, dan kita harapkan juga mungkin bisa menjadi berkat. Saya yakin bisa menjadi berkat untuk semua orang yang mendengarkannya. Jadi hari ini kita akan ada 2 narasumber yang luar biasa. Kami mengundang seseorang yang luar biasa, di sini seorang dokter yang kami undang karena topik kita hari ini adalah topik kesehatan ya. Nah, di sini udah ditulis sehat jasmani dan rohani. Tentu praktisi langsungnya adalah seorang dokter. Jadi kita hari ini kita kehadiran dengan penuh rasa syukur, kita ada kehadiran seorang dokter yang luar biasa, namanya Dr. Cynthia Rindang Kusuma Ningtyas. Seorang yang mendapatkan gelar sarjana kedokteran dari Universitas Indonesia di 2003. Lalu dokter melanjutkan studi dan mendapatkan gelar dokter spesialis anak SPA di UI juga di tahun 2010. Dan sekarang beliau full time praktek di RSPI Puri Indah dari 2011 sampai sekarang. Tetapi beliau itu nggak cuma seorang profesional di dalam lingkungan pekerjaannya, beliau ini juga melayani Tuhan di Persekutuan Doa Karismatik Katolik sejak 2010. Dan beliau ini diberkati dengan seorang suami yang mengasihi dan 3 orang anak-anak yang luar biasa. Mari kita sambut dulu narasumber kita yang pertama, Dr. Cynthia Rindang Kusuma Ningtyas. Silakan dokter, kita undang ke atas panggung. Haleluya. Mungkin bisa dibantu juga disediakan ada air minumnya atau apa. Thank you tim. Silakan dokter, silakan duduk. Wah, luar biasa sekali hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya dokter ya. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai, ini menarik sekali, sehat jasmani dan rohani. Jadi kami ini ada kerinduan untuk belajar sesuatu hari ini langsung dari pakarnya ya Bapak Ibu ya, mengenai kesehatan. Tapi khususnya untuk topik yang saat ini menurut kami tuh banyak didiskusikan banyak orang, yaitu kata diet. Nah kalau disebut kata diet, bayangan orang-orang sudah banyak macam-macam. Tapi boleh nggak kalau dari sisi Dokter Cynthia, apa diet itu dok sebenarnya dok? Jadi sebenarnya harus kita ketahui dulu definisi dari diet itu sendiri. Okay, jadi diet itu sebenarnya apapun yang kita konsumsi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Jadi kalau di masyarakat kan diet itu erat kaitannya atau sering diidentikan dengan menjaga makan supaya jadi kurus, untuk nurunin berat badan biar langsing gitu ya. Makanan yang dijaga gitu ya. Betul, tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya apapun yang kita makan itu adalah nutrisi atau asupan, itu adalah diet kita. Tapi memang untuk orang-orang tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya mereka yang ada diabetes, kencing manis, mungkin ada tekanan darah tinggi, atau mungkin ada yang obesitas, kegemukan, bahkan orang yang terlalu kurus, gizi kurang, itu memerlukan pengaturan diet yang khusus. Nah itu yang akhirnya sering diidentikan yang namanya diet itu makanan yang spesial, yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai target tertentu. Jadi ya balik lagi, yang namanya diet atau makan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecocokan orang. Masing-masing ya. Betul. Jadi ada diet yang memang berlaku umum ya. Untuk anak-anak dan untuk dewasa tentunya berbeda. Saya untuk yang diet dewasa mungkin gak terlalu paham sampai detail. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan diet-diet khusus, mungkin saya kurang kompeten untuk menjawabnya. Tapi kalau untuk bagian anak itu spesial. Tapi mungkin nanti jadi kita bahas ada di khusus gitu ya dietnya. Intinya. Tapi boleh gak dok, saya tanya dulu sedikit. Tadi you bilang diet itu untuk orang-orang yang kebutuhannya ada macam-macam tadi ya. Betul. Obesitas atau yang mungkin kekurusan. Tapi untuk orang normal apakah diet itu harus bisa diabaikan juga gitu? Nah tentu tidak. Oh enggak ya gitu ya. Tetap aja untuk orang yang normal harus dijaga juga dietnya. Karena tadi itu apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk aktivitas hari-hari kita. Jadi ada minimal requirement ya.
Secara umum perempuan kalau dewasa nih ya butuh sekitar 2.000 kalori per hari, sementara laki-laki butuh sekitar 2.500 kalori per hari. Komposisinya apa? Nah itu yang harus kita ketahui sama-sama bahwa ada makro dan mikronutrien yang harus kita konsumsi setiap hari untuk mencapai diet yang seimbang itu. Apa yang penting? Yang makro itu biasanya karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu kita juga penting untuk memasukkan serat, vitamin, mineral, dan jangan lupa air. Jadi ada 7 komponen dalam makanan harian kita atau diet harian kita yang harus tercukupi setiap hari. Ya. Jadi dok tadi Anda bilang mengenai 2.000 sampai 2.500 kalori. Coba saya ada pertanyaan, kalau gitu kita sudah merasa kenyang aja itu bukan suatu indikasi. Karena kan kalau kita ya mungkin gak memperhatikan diet, ya kita makan pokoknya asal kenyang atau apa gitu. Apa ada tips gak dok mungkin tadi itu? Intinya makanan itu harus bervariasi. Ya, tadi kan ada 7 hal yang harus kita konsumsi setiap hari. Kita ambil contoh aja karbohidrat. Karbohidrat tuh kalau orang Indonesia identiknya nasi. Apapun dimakan pakai nasi. Bikin mie goreng, makan mie goreng. Siapa yang makan mie goreng pakai nasi? Wah luar biasa. Padahal itu sama-sama karbohidrat loh. Gitu. Jadi sebenarnya we only need to choose one loh. Kalau sudah makan mie goreng atau mie kuah, ya udah nggak usah makan nasi, ya nggak? Karena kenapa? Karena ada komposisi yang harus diperhatikan untuk asupan harian. Jadi dari 2.000 atau 2.500 kalori itu kurang lebih sekitar 60%-nya itu biasanya, 50%-nya itu karbohidrat. Ya, 40-50%, lalu 30% itu protein dan 30% kurang lebih lemak. Tadi maksud dokter, jadi komposisi. Kita agak bercanda ya, nasi dan bakmi, artinya karbohidrat berlebihan. Double, yes. Berlebihan. Berarti kalau karbohidratnya berlebihan, ya, implikasinya 2. Either lemak ataupun proteinnya jadi berkurang, atau kita jadi makan lebih banyak. Akibatnya proteinnya jadi surplus. Tapi dok, kalau nggak makan nasi, rasanya belum makan. Gimana dok? That's a choice. That's a choice that you have to choose. Gitu ya. Jadi kalau memang kita nggak bisa banget nggak makan nasi, ya udah. Berarti at that moment ya makan yang karbohidratnya yang lainnya. Depending dulu atau mungkin nasinya dikurangin, combine sama yang lain. Jadi it's all about balance sih pada akhirnya. Saya juga nggak bisa breakdown di sini. Setiap orang harus makannya seperti apa karena variabelnya banyak sekali, mulai dari kebutuhan nutrisinya, seleranya, sama apa yang bisa di-provide setiap hari. Ya nggak sih? Kalau kita lagi ngomong di Papua mau cari nasi mungkin susah. Adanya sagu gitu ya. Tapi kalau misalnya di Jakarta kan variasinya banyak, jadi bisa ngatur harusnya. Berarti komposisi yang penting dijaga ya, nggak cuma asal makan, kenyang ya sudah, saya sudah makan gitu. Tetapi komposisi diperhatikan. Komposisi diperhatikan, jadi pada saat kita mau makan tuh sebenarnya kita harus berpikir, harus menganalisa yang ya bukan yang serius-serius amat ya. Tapi apa ya, kata yang tepat, be mindful of what. Mindful, jadi aware, apapun aware ya, apapun yang kita masukkan adalah sesuatu yang memang bermanfaat buat, sama kan seperti pergaulan hari-hari. Kita berkumpul atau kita memperhatikan reaksi orang segala macam yang kira-kira akan membangun diri kita. Badan juga begitu, kita pilih sesuatu yang masuk ke badan kita dan bisa membuat kita menjadi lebih sehat, aktivitas kita baik. Jadi you have the freedom to choose pada akhirnya. Apakah mau makan nasi goreng atau mau ngemil snack. Snack misalnya chips and crackers gitu kan, itu sama-sama karbohidrat loh. Tapi makanan yang sehat, yang real food sama makan yang processed food, which one do you want to choose? Pada akhirnya itu pilihan. Mungkin bisa jelasin sedikit dok, tadi mengenai real food dan processed food. Karena mungkin orang belum begitu sadar ya, itu apa, gimana cara bedainnya? Variasinya banyak sekali, tapi intinya gini, real food itu memang bahan makanan yang memang kita masak dengan proses memasak yang simple lah intinya. Ya, misalnya sayur ditumis gitu ya, daging mungkin dipanggang sedikit atau mungkin dibikin semur atau apa ya, seperti itu. Kalau proses food itu tuh model-model yang kayak
makanan anak-anak zaman sekarang, pizza lah, terus udah gitu burger lah, yang seperti itu, yang bahan-bahan yang mungkin mendapatkan perlakuan berkali-kali, Sudah sehingga diproses berkali-kali, makanya betul, namanya proses ya. terus udah gitu Dan bisa ada tambahan-tambahan mungkin. betul, dan bisa di storage untuk waktu lama, terus cuma tinggal panasin. Pokoknya intinya sesuatu yang sifatnya mungkin fast food kayak begitu tuh, it's not a really good choice untuk dikonsumsi hari-hari. Jadi sebenarnya kita harus membedakan antara makan untuk memenuhi kebutuhan harian sama makan untuk memuaskan keinginan sesaat. Karena kadang-kadang makanan yang processed food itu bikin happy sih. Ya gak sih? Yes. Ya gak sih? Gak mungkin kan lagi nonton bioskop gitu terus segitu kita makannya makan semur daging gitu ya. Atau ketoprak atau gado-gado gitu kan kayaknya gak cocok ya, makannya apa? Makannya burger, popcorn, crackers yang apa sih kayak Pringles, sampai nyebut merek maaf ya. Pokoknya tapi yang kurang lebih yang kayak gitu kan yang lebih cocok kayak begitu. Nah, itu sebenarnya ya itu tadi buat memuaskan lebih ke peletnya kita bahwa itu something nice, emang rasanya jauh lebih enak kan sebenarnya. Tapi ya memang nggak boleh sering-sering. For cheating 1 or 2 times ya fine lah. Kadang-kadang kita juga butuh itu untuk pada saat bergaul gitu ya dengan teman-teman. Terutama anak-anak nih, kadang-kadang kalau disuruh makan yang benar-benar real food terus-terusan, sementara teman-teman yang makan yang lain, kadang-kadang mereka akan dibully atau jadi boleh tapi tetap kita harus memberikan pemahaman bahwa apapun yang kita masukkan ke badan kita itu sebenarnya kita harus pilih sesuatu yang memang akan membawa manfaat yang baik. Kalau yang kira-kira kurang baik ya jangan sering-sering. Kalau bisa dihindari 100% bagus banget, tapi kalau misalnya nggak bisa jangan sering-sering. Jadi kita balik lagi mungkin dalam hubungannya diet itu adalah memperhatikan komposisi daripada itu. Makanan yang kita ini. Yes. Mungkin bisa dijabarkan juga nggak kalau diet itu sebenarnya tadi apakah memang hanya masalah pengurangan berat badan atau memang ada faktor-faktor lain yang sebenarnya kegunaan daripada diet? Oh baiklah, jadi intinya sih tergantung kondisi masing-masing. Pada orang yang obesitas memang pada akhirnya tujuannya harus menurunkan berat badan. Tapi bukan berarti bahwa penurunan berat badan itu mesti diatur supaya juga tidak terlalu berlebihan atau terlalu cepat. Jadi sebenarnya buat orang-orang yang punya kebutuhan khusus sebaiknya pada saat mau melakukan program diet itu harus berkonsultasi dengan tenaga medis yang memang sesuai. Tapi buat untuk orang-orang yang berat badannya normal, range-nya itu biasa kan kenal yang namanya body mass index nggak? Body mass index itu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Ya, itu ada range-nya. Kalau kita range-nya antara 18,5 sampai 24,9 kalau saya nggak salah, itu masih masuk gizi baik. Nah, pada orang-orang yang seperti itu, mungkin makan itu dijaga lebih untuk memastikan bahwa kebutuhan hariannya terpenuhi dan aktivitasnya nggak terganggu gitu. Tapi dengan komposisi yang benar dan variatif. Kenapa mesti variatif? Karena setiap bahan makanan pasti punya plus dan minusnya. Ya, jadi kalau kita tiap hari makan telur bagus nggak dok? Bagus telur. Ya kan, ada protein, ada kolesterol yang, maksudnya lemak yang baiknya di situ gitu ya. Tapi kalau tiap hari makan telur gimana dok? Ya, kan akhirnya ya bistulan itu buat orang yang memang sensitif, tidak semuanya. Tapi prinsipnya gini, kan berarti makro dan mikronutrien yang tercakup dalam telur itu kan itu-itu aja. Ya kan? Padahal bentuk protein yang lain kayak mungkin ikan, ayam, daging, dia punya makro dan mikronutrien yang berbeda yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi memang setiap hari tetap harus variasi makannya. Ditambah lagi makanan zaman sekarang itu bahan-bahan makanan itu banyak yang terkontaminasi. Jadi sebenarnya kita juga membuat variasi makanan supaya bahan toksik yang masuk ke badan kita juga nggak menumpuk itu aja. Ya gak sih? Kan pasti kalau misalnya ikan dari laut, banyakkan merkurinya mungkin. Kalau makanan yang dari darat gitu ya, sapi atau apa, mungkin mikroplastik yang lebih banyak karena kontaminasi dari air dan lain-lain gitu. Jadi varian itu membantu. Jadi varian itu membantu badan kita supaya nggak ngebuang yang itu aja. Gitu kan. Ya jadi bukan cuma dari sekedar nutrisinya tapi juga dari bahan-bahan lain yang mungkin harus dihilangkan dari badan juga biar badan juga punya kesempatan untuk organ yang kerja gantian gitu. Ya. Nah dok tadi Anda tuh sebut suatu kata yang menarik ya, BMI itu ya, Body Mass Index ya. Jadi mungkin itu digunakan supaya menjadi parameter
seseorang bisa mengetahui dia ini posisinya seperti apa gitu ya maksudnya? Gizi kurang, gizi baik, atau Oke. overweight atau obesitas. Kalau Ada range-nya. ada range-nya. Kalau nggak salah Betul. ini mungkin bisa ada di online, ada Ada. aplikasinya. Banyak sih. Nanti Anda bisa carilah ya. Ya. Itu Intinya udah ini umum sih ada sekali. normal BMI ini benar 18,5 sampai 24,9. Jadi ada kayak ininya nih. Nanti bisa lihat body mass index gitu ya, cari browsing. Nanti posisinya ada di mana. Tapi body mass index itu bukan jadi satu-satunya parameter untuk menentukan apakah seorang itu gizi baik, gizi kurang. Karena kita juga harus melihat perbandingan antara kadar lemak dalam tubuh dan massa otot. Itu another thing sih, sebenarnya lebih complicated lagi ya. Tapi kalau kita membicarakan soal normal habit atau healthy habits, bukan cuma makan, tapi kita harus kombinasikan juga dengan exercise yang baik. Karena kalau kita makan dikurang-kurangin mau nurunin berat badan secara signifikan gitu, tapi kita tidak building muscle mass dengan exercise, akhirnya badannya juga nggak sehat jatuhnya, gitu. Kalau habis ototnya lemes dong, nggak bisa ngapa-ngapain. Otot kan penggerak badan kita sehari-hari gitu. Berarti ada suatu faktor bahwa badannya juga harus ada olahraga, tetap bergerak, gitu, exercise. tetap bergerak. Karena exercise itu tidak hanya untuk membangun muscle mass, tapi juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan lebih cepat lagi. Karena burning calories itu nggak cuma dari mengurangi asupan, tapi juga dari meningkatkan pengeluaran. Dan balik lagi, exercise-nya juga harus disesuaikan dengan kondisi badan. Jadi jangan orang gak biasa angkat beban berat terus tiba-tiba maksain angkat beban. Atau gak biasa lari, tiba-tiba lari dengan berat badan yang sangat besar. Nanti akan ada bagian-bagian tubuh yang akan jadi sakit pada akhirnya. Makanya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus, kalau memang memerlukan diet ataupun pengaturan untuk exercise, ada baiknya berkonsultasi dengan pakarnya. Kalau untuk diet sama dokter gizi, kalau untuk exercise mungkin dengan trainers olahraga. Kan sekarang banyak tuh, kalau sekarang bukan di Jakarta pakai personal trainers dan lain-lain ya, supaya jangan salah gitu. Kalau tadi dokter sebut ya, ada yang namanya dokter gizi. Mungkin kita jarang banget ya kita datang ke dokter gizi. Apakah sekarang itu suatu hal yang umum sebenarnya sih kalau untuk kalau misalnya memang sudah biasa berkonsultasi dengan dokter nih ya, biasanya kalau untuk kondisi-kondisi khusus seperti saya nih, saya kan general pediatrician. So kalau saya menemukan ada pasien anak dengan kondisi gizi khusus, misalnya obesitas atau underweight, dan setelah saya mencoba memberikan intervensi gizi dengan cara edukasi seperti ini, kita coba mungkin beberapa saat, 1-2 bulan gak ada kemajuan, pasti saya harus refer ke dokter subspesialis, which is itu dokter gizi. Dokter gizi itu ada dokter gizi dewasa, tapi ada juga dokter gizi anak. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi dokter gizi itu yang mungkin akan lebih bisa detail memberikan breakdown. Ini misalnya anak A, usianya let's say 5 tahun, atau mungkin 10 tahun deh, udah mulai suka main basket, udah mulai sekolahnya banyak, aktivitasnya dan lain-lain, beliau akan bisa dengan lebih tepat menghitung kebutuhan harian, kebutuhan aktivitas tambahan, dan itu akan diterjemahkan dalam bentuk menu harian apa saja yang bisa diberikan pada anak. Bisa kasih advice nutrisi yang cocok untuk pertumbuhan anaknya. Jadi lebih detail, dalam artian kan kalau saya bilang gini, ngasih makan 2000 kalori sehari, bingung dong. Karbohidrat 50%, protein 30%, pasti bingung. Ngitung gramnya bagaimana, walaupun kalau misalnya saya mau lebih iseng lagi, biasanya saya bilang, ya protein itu sama karbohidrat 1 gram itu 4 kalori. Kalau fat itu 1 gram 9 kalori. Nanti nimbang nih proteinnya daging. Kan pusing dong orang tua disuruh kayak begitu ya. Jadi biasanya kalau dokter gizi mereka udah punya template juga untuk misalnya menu seminggu. Pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Karena kalau makan ya gak boleh sama terus dari pagi sampai malam. Coba pagi dikasih sate, siang makan sate lagi, malam ketemu sate lagi. Kira-kira nafsu gak makannya? Iya. Enggak ya. Kalau saya enggak. Kalau saya harus ada variasi lah. Ya harus ada variasi. Jadi mungkin dokter gizi kalau memang dibutuhkan jasanya untuk atau advice-nya, ya itu beliau akan lebih bisa memberikan advice
dan detail variasi makanan apa saja yang bisa diberikan beserta porsinya supaya lebih tepat. Nanti setelah itu dengan berjalannya waktu kalau memang bisa konsisten menjalankannya, Bapak Ibu atau pasien biasanya sudah lebih pintar tuh, udah bisa Oke. mix and match sendiri, bisa. Tapi untuk mulai bisa. lebih baik ada tenaga Betul. profesional yang membantu Kalau lah ya. memang ada kebutuhan khusus. Oke. Ya, jadi bukan sekedar nyoba-nyoba berdasarkan info dari Instagram, dari TikTok, dari mana-mana gitu ya. Sekarang kan banyak banget yang belajarnya dari situ. As a start, maksudnya dalam artian sebagai satu bentuk ide yang mau kita kerjakan boleh, tapi untuk execute, kalau memang ada kondisi kesehatan khusus, sebaiknya Silakan. konsultasi, jangan sampai udah dijalanin terus malah bikin komplikasi macam-macam. Oke. Nah, Gitu. Dok, kita mau masuk ke diet-diet apa yang populer sekarang ini dilakukan. Mungkin dokter bisa ada share beberapa atau mungkin dokter juga ada suatu pengalaman Riwayat. atau apa. Silakan. Kayaknya waktu kemarin Pak Andi bilang kayaknya ini termasuk salah satu hal yang bikin saya diundang untuk bicara. Padahal saya udah bilang sama Pak Andi, wah saya ini dokter anak loh sebenarnya kalau ngomongin soal diet ya nggak akan terlalu bisa detail seperti dokter gizi. Tapi kalau saya boleh sharing, macam-macam diet tuh banyak banget ya. Diet itu kan pada akhirnya tadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai kondisi. Ada orang yang vegan atau vegetarian, cuma makannya based on dari tanaman saja, nggak ada proteinnya nabati semua, nggak ada yang dari hewani, intinya seperti itu. Tapi ada juga yang ngerjain dietnya tuh diet intermittent fasting, itu kayaknya lagi booming ya Ngetrend, dari zaman COVID. Itu orang mulai aware sama, maksudnya bukan aware sih, mulai banyak yang melakukan intermittent fasting itu. Ada juga yang pernah dengar diet ketogenik nggak? Gitu. Nah itu juga booming tuh waktu lagi pas pandemi kemarin itu. Sampai buahnya banyak susah dicari. Ya, iya. Makannya tiap hari steak butter lemak semua dicari. Jadi, nah kalau yang intermittent fasting itu biasanya ada window di mana kita diizinkan untuk makan. Dan ada window waktu tertentu untuk kita benar-benar puasa, nggak makan apapun, paling cuma minum air putih atau sesuatu yang tidak ada kalorinya sama sekali. Intinya supaya pada saat di periode puasa itu terjadi pembakaran lemak yang ekstra, dan pada saat window kita makan kita juga tidak mengkonsumsi kalori yang berlebihan. Jadi ada yang 12, ada yang 15. Jadi dalam 24 jam itu boleh makannya, kalau 15 jam puasa berarti cuma makan dalam range 9 jam. Lalu ada juga yang 18-6 ya, tergantung kekuatan masing-masing untuk menahan diri nih. Soalnya kalau udah mulai bangun gitu ya, rasanya keinginan untuk ngunyah itu kan, apalagi kalau udah kerja itu agak sulit untuk ditahan. Saya sendiri pun sebenarnya waktu pandemi, Bapak Ibu, saya itu sempat beratnya itu 15 kilo lebih berat dari ini. Wow. Jadi saya tuh sempat obes gitu. Salah satu berkat dari pandemi yang terjadi adalah pada saat pandemi itu kan kita harus pakai masker khusus, kalau tenaga medis pakai N95. Okay. N95 pada saat awal-awal pandemi itu 1-2 tahun pertama itu susah banget dicari. Jangankan yang masker khusus, yang masker biasa surgical aja susah banget kan. Jadi pada saat itu karena mau beli uangnya ada, barangnya nggak ada. Jadi dijatah sama rumah sakit. Sehari cuma boleh 1. Sementara saya kerja dari pagi, dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Terus belum lagi mesti periksa pasien-pasien yang COVID juga segala macam. Gak mungkin bolak-balik masker itu dilepas. Karena selain saya takut ketularan, kedua talinya itu kalau bolak-balik dilepas putus. Kalau udah putus kan saya gak dapet jatah lagi, mau minta lagi. Kalau sekali-sekali ya mungkin masih bisa, kalau tiap hari kayak begitu dimarahin sama direktur nanti gitu kan. Jadi akhirnya saya membatasi diri untuk membuka masker itu cuma di waktu tertentu. Jadi kalau saya udah pagi datang ke rumah sakit, itu saya gak akan makan dan minum sampai jam makan siang. Terus gitu nanti baru bisa buka masker lagi malam, dan biasanya karena sudah lelah sekali malam akhirnya saya juga jadi gak bisa makan lagi. Jadi itulah turning point saya akhirnya melakukan intermittent fasting secara nggak sengaja. Biasanya tuh sambil duduk juga kan, kalau habis periksa pasien ada cemilan apa semua pasti habis tuh kalau disiapin. Kalau sebelum pandemi ya kan selalu kami dapat jatah snack itu 2 kali sehari gitu kan. Loh, jadwal makan tuh begitu kan, makan pagi, snack. Coba kalau seminar-seminar kan gitu kan, sarapan, breakfast, terus kayak gitu coffee break.
makan siang, coffee break lagi, terus makan malam kan, normalnya gitu, 5 feeding times. Nah di rumah sakit juga disiapin snack kayak begitu, nah itu selalu habis, karena kalau udah di depan mata nggak mungkin nggak di. Nah selama pandemi, biarpun ada snack saya nggak sentuh, karena ya itu tadi nggak mau buka masker. Saya turun 2 kilo per bulan. I shed like 15, pokoknya saya bisa turun 15 kilograms within 7 months. Jadi Cuma dengan ngurangin makan, nggak nyenek. Jadi ngurangin asupan dari snack yang ternyata snack itu biarpun cuma gorengan satu, tapi kalorinya tinggi banget. Jadi saya hanya memang makan siang, saya minum cukup gitu ya. Malam udah capek jadi akhirnya cuma minum aja biasanya. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang udah pandeminya selesai ya, kebanyakan cheatingnya, dan kalau udah kebanyakan cheatingnya naik lagi ini lagi naik lagi nih saya. Gitu. Jadi intermittent fasting tuh seperti, tapi juga saya barengi dengan satu, selain nggak snack, terus begitu yang kedua juga saya biasakan untuk makan. Kalau udah lama banget perut kosong itu kan nggak bisa makan terlalu banyak karena mual sekali. Jadi akhirnya kita batasi, bukan makan sampai bener-bener kenyang, tapi cuma sekedar until I feel satisfied aja gitu. Jadi membatasi untuk makan, berhenti sebelum benar-benar kenyang atau benar-benar begah perutnya. Dan it helps sih, tanpa harus ngitung-ngitung kalori, nimbang-nimbang segala macam gitu ya. Kalau berarti dari pola makan yang dirubah saja ya. Ya, jadi saya turun berat badannya hanya dengan makan yang saya butuhkan, bukan yang saya suka atau yang disediakan. Tapi memang makan sesuai dengan kebutuhan normal aja, dan itu it works well. Dan memang pada saat itu jeleknya adalah karena pandemi kita terbatas untuk keluar segala macam, jadi memang exercise nggak bisa. Jadi tahun ini saya kepengen punya resolusi, nggak cuma turun berat badan tapi mau lebih sehat dengan cara olahraga. Nah itu mudah-mudahan kalau bisa diundang lagi berikutnya bisa memperlihatkan badan yang lebih keren lagi. Topik sehat 2. Topik sehat 2. Oke. Mungkin kita kembali lagi ke bagian anak-anak ya. Nah kita tahu dokter adalah dokter spesialis anak. Nah mungkin ada tips-tips nggak? Kita kan ngomongin diet, mungkin tadi orang tua. Saya lihat juga kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita juga kayak perlu ya memperhatikan diet mereka. Ada tips apa coba? Mungkin dokter bisa sharing. Kalau gitu. untuk anak itu punya satu ciri khas yang orang dewasa nggak punya, yaitu they are still growing. Mereka masih tumbuh. Jadi makanan yang harus diberikan pada anak harus yang bernutrisi baik, yang mempunyai kualitas baik untuk menjamin mereka bisa growing well. Ya, jadi anak yang 2 tahun pertama ya biasanya kita nggak terlalu membatasi asupan lemak karena mereka sangat membutuhkan lemak. Jadi pernah dengar nggak 1000 hari pertama kehidupan? Itu fase penting. Itu yang sebenarnya udah digaungkan lama sekali. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah salah satu momen krusial untuk pertumbuhan anak. 1000 harinya itu dihitungnya bukan dari lahir, tapi dari kandungan. Jadi nutrisi ibu hamil pun mesti diperhatikan karena apapun yang terjadi selama masa kehamilan itu juga akan membentuk pola untuk pertumbuhan anak selanjutnya. Selanjutnya sampai usia 2 tahun kan berarti kan 9 bulan ya, kurang lebih kan berarti 200 hari pertama. Nah setelahnya 2-3 tahun berikutnya itu adalah fase krusial setelah lahir. Jadi kenapa kalau datang vaksinasi atau kunjungan bulanan itu, kalau saya pribadi saya akan benar-benar menghitung atau melihat kurva pertumbuhan anak karena itu tadi. Apapun yang terjadi dalam fase 2 tahun ini akan menentukan growingnya mereka juga sampai dewasa nanti. Kalau bisa jangan sampai ada kesalahan. Jadi makanan kalau untuk anak-anak, kalorinya itu akan dihitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan mereka serta usia. Jadi sifatnya sangat dinamis. Kalau orang dewasa kan tadi saya dengan gampang bisa bilang sehari perempuan 2000 kalori, laki-laki 2500. Tapi kalau anak-anak, anak yang umur 1 tahun, anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun akan berbeda kebutuhan kalori hariannya. Sampai umur setahun kita butuh 120 kalori per kilogram berat badan. Umur setahun sampai 3 tahun biasanya kita butuh sekitar 100 kalori per kilogram berat badan. Jadi agak susahnya belajar di bagian anak tuh seperti itu karena
Semua hal itu akan dihitung berdasarkan usia dan berat badan, termasuk obat dan lain-lain. Tapi prinsip dasarnya tetap sama, pastikan kebutuhan yang 7 item tadi, karbohidrat, protein, lemak, makro, maksudnya vitamin, mineral, fiber sama cairan itu harus cukup gitu ya. Makanan harus nutrisinya baik, terus kalau bisa ya memang kalau memang memungkinkan ya masak sendiri gitu. Makanan yang memang tidak frozen, tidak apa. Jadi bentuk makanannya pun juga kalau bisa makanan-makanan yang sehat. Jadi kan kadang-kadang kalau anak-anak tuh kan suka banget sama cookies, cakes dan lain-lain. Ya sesekali mungkin boleh saja mereka mengkonsumsi itu, tapi kalau itu dijadikan sesuatu yang sifatnya tiap hari diberikan, maka akan mengurangi jumlah makanan sehat yang mereka bisa konsumsi sehari. Karena dalam sehari pasti ada batasan. Terbatas loh badan kita untuk bisa makan sesuatu. Kalau porsi dari makanan sehat itu keambil sama makanan yang kurang sehat, akhirnya in total dalam sehari makanan sehatnya jadi berkurang dong. Apalagi udah keburu kenyang lah gitu. Keburu kenyang ya kan. Dan kadang-kadang yang enak itu yang akan jadi utama. Kalau kita nggak perhatikan diet atau asupan hari-harinya. Jadi yang penting itu. Perhatikan bahwa mereka masih butuh tumbuh, perhatikan mereka masih makan. Dan kalau anak gak boleh intermittent fasting ya. Karena mereka lambungnya itu ukurannya kan juga masih terbatas. Jadi gak bisa makan dalam porsi besar sekaligus. Jadi harus small but frequent feeding, terutama untuk anak-anak yang umurnya lebih kecil. Jadi like every 2 hours biasanya mereka harus makan. Jadi benar-benar yang aturan tadi sarapan, snack, makan siang, snack, atau segitu makan malam ditambah dengan mereka masih konsumsi susu, itu like every 2 hours kita harus telaten untuk menawarkan anak untuk makan supaya kebutuhan kalori hariannya bisa terpenuhi dan mereka bisa tumbuh dengan baik. Tapi saya jadi ada pertanyaan nih, kenapa dokter sampai bilang gak boleh intermittent fasting? Apakah dokter mungkin pernah ketemu atau malah mungkin merasa ada orang tua bisa juga melakukan mungkin hal kalau bayi atau anak enggak ya, tapi mungkin anak yang remaja gitu ya, mungkin 10 tahun atau apa, nggak tahu kan. Karena kan takutnya pada anak-anak yang kelebihan berat badannya, terus udah gitu dipaksakan untuk turun dengan cepat tanpa pengawasan, itu juga harus hati-hati kalau untuk anak. Karena kalau anak-anak itu treatment untuk obesitas kayak begitu-gitu juga harus khusus, karena kita harus mempertimbangkan dia masih growing. Jadi nggak seperti dewasa yang dengan gampang kita bisa cut kalorinya saja gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kita mesti pastikan jangan sembarangan lah. Betul, istilahnya. harus dalam pengawasan. Dan gini, mungkin kita nggak nyuruh nggak berniat untuk intermittent fasting, tapi pada saat kita tidak memberikan anak makan sesuai dengan waktu makannya, kita membuat anak dalam tanda kutip puasa untuk jangka waktu tertentu. Memang niatnya bukan intermittent fasting, tapi karena jarak antar makannya jadi jauh sekali, jadi tanpa sadar melakukan seperti intermittent fasting. Betul, jadi gitu asupan kalori hariannya juga kurang, karena kalau kita skip 1 jam makan, mungkin di jam berikutnya anak itu nggak akan bisa makan dengan porsi yang double loh, ya kan? Mungkin dia akan tetap makan dengan porsi yang sama, tapi akhirnya kita kehilangan 1 momen untuk memberikan tambahan asupan di hari tersebut. Jadi yang penting dari diet itu adalah 1, keteraturan, disiplin. Disiplinnya ya. 2, konsistensi. Itu yang penting. Sama niat sih. Pada akhirnya. Niat dan ketelatenan kalau buat anak. Soalnya ngasih makan anak itu mostly challenging ya. Kalau saya dengar keluhan dari pasien-pasien saya gitu ya. Itu kalau yang gampang makan itu ya puji Tuhan banget. Bukan cuma orang tuanya yang bersyukur, sayanya sebagai dokter juga bersyukur karena jadi gak ada keluhan. Tapi kalau yang susah-susah makan, yang ngemut, yang lepeh, yang mingkem, aduh itu challenging. Jadi harus ada niat. Ditambah 1 lagi kalau buat motivasi. Orang tua, kreatif. Oh kreatif. Nah, gimana tuh dok maksudnya? Kreatif tuh maksudnya harus menciptakan suasana makan yang bikin anak jadi senang. Termasuk orang tuanya juga harus senang kan. Kedua, mikirin menu loh biar variasi. Sehari makan 3 kali mesti gonta-ganti menu, itu kan bisa agak stres juga ya orang tua. Iya, itu challenging. Apalagi di zaman sekarang yang orang tua juga rata-rata pada sibuk. Jadi managing untuk pemberian makan pada anak dan pada diri kita sendiri itu juga bukan sesuatu yang mudah memang. Tapi kalau niat pasti bisa lah. Mungkin apa dokter tadi ngomong kreatif ya, ada hal-hal gak yang dokter pernah temukan atau ada ide-ide yang mungkin bisa jadi tips nih buat orang tua yang tadi menghadapi seperti itu secara
praktik Oh, lah. harus kalau saya dulu Yang simple aja lah ya, mungkin. memang mungkin saya nggak megang anak-anak full 24 jam sendiri karena saya memang ibu bekerja. Tapi pada akhirnya salah satu hal yang memudahkan saya untuk ngasih makan anak-anak pada saat mereka masih kecil-kecil dan belum bisa milih makanannya sendiri adalah saya bikin menu 2 mingguan. Oh, jadi ada plannya dulu. Jadi ada gitu. meal plan yang saya akan kasih ke mbaknya yang akan execute untuk bikin makan sama nyuapin anak-anak. Jadi pagi makan apa. Jadi prinsipnya gini, siang itu pasti ada sop. Nah cuma sop hari Senin, sop ayam sama wortel atau maksudnya sama sayur. Terus hari kedua sop buntut. Hari ketiga nanti sop ceker atau mungkin yang lain atau mungkin soto. Yang kuahnya bentuk kayak gitu. Hari keempat nanti opor, hari kelima. Jadi dalam 2 minggu itu mereka nggak akan ketemu menu yang sama. Oh. Dan saya juga lebih gampang untuk belanjanya sebenarnya. Dengan adanya meal plan kayak begitu, seminggu kan biasa belanja tuh di weekend kan. Jadi kita udah tahu nih mesti belanjanya apa saja dan biasanya saya juga kalau anak udah umur setahun ke atas kan dia udah bisa table food ya. Table food tuh artinya makan sama dengan makanan keluarga Barengan yang gitu lah lain, sama tapi orang tua. mungkin kita batasi jumlah garam ataupun mungkin penyedapnya kayak gitu ya. Tapi basically ide makannya bisa sama. Jadi bisa tuh kita sehari makannya sama-sama sop buntut gitu ya. Cuma mungkin yang punya si anak nggak terlalu tasty banget. Nanti pas kita mau makan kita tambahin garam lagi kalau emang kurang asin rasanya seperti itu. Ya, jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa di plan. Perencanaan awal gitu Betul. ya. Atau sekarang juga udah banyak catering buat anak, catering buat bayi ya. Cuma memang harus pastikan bahwa providernya benar dan baik ya. Oh gitu. Tapi ya. kalau memang memungkinkan untuk bisa masak sendiri, masak itu sebenarnya sesuatu yang bisa di manage kok. Asal kita mau mikirin dari awal. Apalagi sekarang zaman internet mungkin ya. Yes. Banyak sumber-sumber dari internet. Bahkan sekarang Tapi mungkin bisa saking AI. banyaknya jadi pusing, Pusing sih. juga ya, betul juga. Kalau kebanyakan browsing akhirnya jadi pusing mana yang mau diikutin. Tapi yang namanya hidup itu membesarkan anak atau mengurus diri kita pada akhirnya adalah proses trial and error sih. Ya kita harus find our own style sesuai yang dengan gitu kebutuhan, ya. yang sesuai dengan kebiasaan harian, sesuai dengan resources yang kita punya. Saya ngomongnya akan beda untuk orang tua yang memang cuma bertigaan, cuma ngurusin anak sendiri dan mereka bekerja dengan orang yang mungkin punya helper yang banyak, itu akan bisa beda nih advice-nya gitu. Jadi memang pada akhirnya harus disesuaikan. Tapi hal-hal yang prinsip tadi nggak boleh sampai dilupakan. Ya. Dan satu hal lagi sih anak itu nggak bisa nunggu. Jadi waktu yang sudah lewat nggak bisa balik. Jadi make the best of your time untuk membesarkan anak nggak cuma dari sisi akademisnya tapi juga dari nutrisinya juga harus diperhatikan. Luar biasa. Gitu. Berikan tepuk tangan untuk Dokter Cynthia. Tips-tipsnya banyak banget hari ini kita banyak belajar. Nah saya sekarang ini saya mau mengundang narasumber kita yang berikut untuk sharing-sharing juga ngikut sama-sama kita dan mungkin ada satu sisi-sisi yang bisa kita diskusi bersama. Nah pembicara berikut ini adalah pastor kita yang sudah kita kenal dan kita kasihi, Pastor Kong. Silakan Pastor Kong. Thank you Pak Yudi. Tapi sebenarnya saya jadi tertarik. Ayo makanya. Tanya ya, boleh ya? Boleh Pastor. Makanya ya. Dok, ayo dong. Saya ini kurang begitu mengerti tentang makanan. Boleh nggak kasih sedikit gambaran aja ya? Karena saya tuh memang underweight. Masa sih? Kurang lebih pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Kurang lebih saja supaya saya bisa ngerti. Jadi kalau pagi itu sebenarnya sih makan, kalau kan kita habis semalaman kan tidur biasanya perut kosong langsung diisi penuh, biasanya mual. Jadi make something simple sih Pastor biasanya. Mungkin telur 1 buah gitu dengan roti atau mungkin nasi sedikit. Should be enough. Kalau bisa makan besar sih boleh juga. Tapi intinya gini sih pada akhirnya Pastor. Disesuaikan dengan aktivitas harian setiap orang. Jadi buat orang yang memang harus berangkat kerja pagi-pagi jam 5, jam 6. Kalau disuruh sarapan jam segitu pasti nggak bisa. Ya kan. Jadi kalau mungkin agak siangan bisa sarapannya jam 8, jam 9. Mungkin Pastor bisa makan yang lebih full portion. Full portion tuh yang nasi lah dengan lauk-lauknya. Tapi kalau memang pagi-pagi sekali harus sudah pergi, kalau misalnya kayak pasien anak sih 1 telur itu aja udah sekitar 150 kalori sebenarnya. Telur rebus, telur goreng? Rebus,
Nah, tergantung. Nah, itu satu lagi hal yang saya juga mau sampaikan. Bahwa cara masak itu akan menentukan jumlah kalori yang kita konsumsi. Telur satu direbus itu 150 kalorian. Tapi begitu dia digoreng pakai minyak gitu. Atau bikin scramble egg yang minyaknya banyak banget gitu ya, nyerep gitu. Itu kalorinya bisa naik berlipat-lipat karena fat itu kalorinya 2 kali lipat dari protein dan karbohidrat, Pastor. Jadi kalau memang Paling butuh bagus kalori rebus lebih ya. banyak, ya. Paling Tapi bagus kalau rebus. Pastor mau lebih gemukan, kalau mau lebih berisi, telurnya digoreng. Tapi mesti lihat juga dulu kolesterolnya berapa. Saya lebih kan? seneng sehat dulu deh daripada gemuk deh. Iya, Jadi telur rebus ya. telur rebus bisa Kalau makan ditambah buah dengan pagi saya kebiasaan makan pagi itu apel atau apoket. Oke nggak itu? alpukat oke harusnya karena alpukat itu kandungan lemaknya kan tinggi. Jadi sebenarnya balik lagi Pastor, dalam sehari itu sebenarnya kita harus lihat 2000 sampai 2500 kalorinya itu tercapai enggak. Takutnya kalau yang siangnya Pastor juga makannya tidak banyak, malam juga tidak banyak, pagi makan cuma buah. Buah itu sebenarnya kalorinya sebenarnya lebih sedikit. Dia lebih tinggi kontennya untuk vitamin, mineral, dan juga fiber sebenarnya. Dan itu bisa, memang kalau kita konsumsi buah itu, kalaupun ada kalori itu dari glukosa. Jadi lebih cepat lapar sih sebenarnya kalau kita pagi-pagi makannya startnya dari buah. Tapi kalau alpukat salah satu buah yang memang konten lemaknya lebih tinggi. Jadi bisa jadi alternatif tuh Pastor. Telur sama alpukat, terus sama mungkin toast satu, roti. Gak bisa tuh saya tuh. Gak bisa? Pagi nggak bisa makan banyak. Ya Jadi, udah pilih salah satu ya. Buah Pastor. aja Oh, nggak sama apa-apa. telur. Itu 2 sudah. jam lagi baru makan Pastor. Nah abis itu saya makan siang. Nah kalau makan siang makan nasi capcay gitu. Oke nggak? Cukup Ya. nggak itu? Oke, tapi harus ada dagingnya. Karena kalau capcay Oh. lebih banyak sayurnya, balik lagi tadi sayur itu konten kalorinya nggak tinggi. Mesti ada daging lah ya. Harus Ayam ada gitu. daging atau ayam kan bisa dicampurkan dalam Oke. capcay itu. Jadi Malam ikan gitu misalnya. Sashimi boleh ya? boleh. Berarti Tapi ya tadi kombinasinya sudah bagus ya? kombinasinya, tapi kan kalau cuma sashimi saja nggak ada karbonya, Pastor. Oh. Jadi komposisi per serving itu harus sebenarnya diusahakan lengkap, kecuali memang mau diet khusus gitu. Kayak saya sih jujur kalau saya pribadi sekarang nih karena berat badan saya agak lebih, saya mengurangi karbo. Karena karbo itu cenderung saya makannya agak banyak gitu, jadi ya kalau kayak makan nasi padang gitu, sekarang saya udah bisa belajar untuk makan lauknya aja tanpa nasinya. Padahal sedep banget ya nasi padang ya. Tapi kalau memang sudah biasa akhirnya bisa, karena saya mesti mengurangi jumlah kalori per serving. Tapi kalau Pastor kayaknya mesti menambah kalori per serving. Kebutuhannya. Tapi kadang-kadang orang kalau memang sudah biasa makan porsinya nggak terlalu banyak, lambungnya itu juga ngikutin loh ukurannya. Jadi mau ditambahin Siang saya lebih makan banyak, malam makan banyak, pagi ya nggak bisa. nggak apa-apa sih Pastor sebenarnya Iya. kalau pagi nggak bisa, tapi dikompensate di next Siang ya. feedingnya. Pokoknya per Iya. hari itu kebutuhannya seperti. Saya nggak suka ngemil, oke nggak? Sebenarnya untuk orang yang gizinya yang kurus sebenarnya butuh ngemil, tapi balik lagi ngemil gini, snacking itu kan in between meals ya. Kalau kita bisa mengkonsumsi cemilan yang nutrisinya baik, yang sehat, it's fine loh. Pasien anak tuh kadang-kadang saya suka bilang kalau yang makannya Ada susah. contoh nggak? Siapa atau tahu Ibu Lis jualan di sini. pasien anak tuh kalau yang makannya susah atau berat badannya kayak kurang, saya bilang kasih cemilan, tapi cemilan yang tinggi kalori. Makanan Indonesia itu banyak loh cemilan yang enak-enak, pempek, somai, ya mau kasih itu bisa dijadiin snack time gitu, tapi tinggi kalori dan kontennya kan juga baik kan, ada protein. Atau mungkin kayak onde-onde gitu kan, ada isi kacang ijonya. Kacang ijo kan juga protein kan, dan dia kan digoreng, jadi dia menambahkan lemak juga buat kalau pasien anak sih bisa kita bikin seperti itu. Jadi snack itu bukan konotasi interpretasinya adalah chips and crackers kayak gitu, bukan. Jadi snacknya kita ganti dengan sesuatu yang kalorinya baik, dikasih makaroni skotol goreng, dikasih lumpia, dikasih lemper, itu snack loh. Gitu. Cuma kadang-kadang kalau pasien anak tuh kita selalu paradigmanya snack itu cookies atau crackers, padahal bukan. Gitu. Kalau memang dia butuh nutrisi lebih banyak,
ya di waktu snack time dia bisa dikasih makanan cemilan small portion tapi nutrisi dan kalorinya bagus artinya gitu. Saya dapat nih. Saya sudah dapat nih, thank you nih dok. Jadi nanti kalau kita seminar sehat jasmani dan rohani versi kedua, selain saudara akan melihat dokter tambah kurus, saudara akan lihat saya tambah. Yang penting Pastor kalau dinner sashimi ajak-ajak aja Pastor. Itu yang penting sih buat saya. Jangan khawatir. Kalau dari saya tadi Pak Yudi, saya itu sebagai hamba Tuhan saya doain orang, orang sakit, saya visit orang. Saya apa namanya ya? Saya benci sekali dengan sakit. Sakit itu mahal, sakit itu tidak menyenangkan. Ya. Sakit itu membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi bermodal daripada itu, hari ini saya ingin share sesuatu yang sangat sederhana. Bagaimana kalau kita sakit, kita jadi sehat. Tanpa mengurangi apa yang Dr. Cynthia sudah ajarkan. Ya. Karena Tuhan itu bekerja secara natural dan juga supra alamiah. Jadi sekali lagi tanpa mengurangi advice yang bagus yang saya sendiri mau turutin dan kita buktikan dalam beberapa bulan lagi. Saya ingin kasih satu ayat. Tadi sebelum kita masuk ke talk show, saya sempat ngobrol sama dokter. Dokter berkata, tiba-tiba dia membuat sebuah statement bahwa kita hidup ini tidak hanya dikasih sehat jasmani. Kita perlu sehat jiwa kita. Karena jiwa kita mempengaruhi tubuh kita. Nah, di ayat yang sudah sering kita baca, kita lihat slide pertama terlebih dahulu ya. Slide pertama saya ingin saudara sadar sesadar-sadarnya bahwa kesehatan itu adalah rencana Tuhan buat kita. Katakan rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara mengalami sesuatu yang di luar rencana ini, saudara boleh klaim, boleh minta, boleh yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan ingin Anda dan saya sehat. Itu dulu. Jangan berkata, oh sakit ini Tuhan Yesus kirim. Itu bohong 125%. Tapi kalaupun kita sakit, jangan kita down, jangan kita minder, jangan kita guilty feeling, menyalahkan diri sendiri. Tapi kita yakinkan bahwa firman Tuhan berjanji demikian dan kita minta. Janji itu menjadi kenyataannya. Kemudian ayat yang kedua itu adalah hati kita atau roh kita. Yang kita pernah nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Berarti hati saudara itu memproduksi obat. Hati saudara itu adalah juga pabrik obat. Hati yang gembira itu membuat badan kita itu bisa sehat. Sekali lagi tanpa mengurangi asupan-asupan ya, karena Tuhan bekerja dua-duanya, natural dan supranatural. Tetapi kalau saudara dan saya dalam kondisi sakit nih, asupan kan nggak langsung menyembuhkan ya, biasanya perlu waktu ya. Dan di tengah-tengah kita perlu waktu, biasanya kita sudah nggak enak badan, kita sudah down. Saya mengajar saudara untuk mengizinkan hati saudara untuk bersuka cita. Sekali lagi, mengizinkan hati kita untuk bersuka cita. Dengan kata lain, hati kita tidak bergantung kepada kondisi badan kita. Justru hati kita itulah di saat-saat itu dibutuhkan untuk membuat tubuh kita itu tambah sehat. Selain sekali lagi tidak mengurangi apa yang dokter katakan. Pada waktu Tuhan menyembuhkan seorang anak, kemudian Tuhan berkata kasih dia makan. Berarti Tuhan tidak anti dengan asupan yang baik ya. Yang ayat yang berikutnya adalah orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita lihat bahasa Inggrisnya deh. Ya. Roh seseorang itu memberikan dia kemampuan untuk menahan segala sakit di badannya. Itu roh saudara. Dengan kata lain, sumber daripada kehidupan saudara itu tidak hanya terdapat di dalam tubuh saudara dan jiwa, tapi sumbernya lebih pada ke rohnya. Saudara dan saya adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa dan untuk sementara waktu tinggal di tubuh yang fana.
Jadi roh kita itulah yang sustain kita, menahan kita, membuat kita itu kuat di tengah-tengah tantangan-tantangan dunia. Sebaliknya kalau roh kita broken, kalau dilihat di bahasa Indonesia kita lihat apa broken spirit, roh kita patah, semangat kita patah, itu biasa kita tambah sakit. Saya tutup dengan contoh kehidupan pribadi. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan saya sifat yang ceria, positif, bahkan di tengah-tengah tantangan. Saya selalu kalau ngomong sama orang, rapat, saya selalu bilang jangan bawa kepada saya problem, give me solution. Tanpa saya sadari, Tuhan sudah membentuk cara berpikir saya selalu problem oriented, solution oriented, bukan problem oriented. Ya, anak-anak kantor ngerti lah. Pokoknya kalau datang ke saya, selain bawa masalah, selalu saya tanya solusinya apa. Saya ingin mengajarkan sebuah cara. Karena firman Tuhan berkata, kita punya roh yang menyelesaikan masalah-masalah jasmani. Dan ini menolong saya. Pada saat saya sakit, saya pakai firman Tuhan, saya confess firman Tuhan. Saya bilang, no germ can touch my body and live. Saya bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang luar biasa. Dia yang mengampuni semua dosaku dan menyembuhkan semua sakit penyakit. Walaupun tubuhnya masih sakit, tapi saya gempur. Selain dengan makanan asupan yang bagus, saya bukan menggempur, saya memberikan kehidupan kepada tubuh jasmani saya dengan firman Tuhan yang saya katakan. Kenapa? Karena dikatakan hati yang gembira itu memproduksi obat. Jadi dengan saya quote firman Tuhan, confess firman Tuhan, di tengah-tengah saya masih sakit, saya kalau ketemu dokter tanya, "Kau gimana?" "Ya, ini bagian ini sakit, Dok." Tapi kalau saya ngomong sama diri saya sendiri, saya nggak akan ngomong saya sakit. Saya bilang, oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Karena saya sedang melatih roh saya untuk memberikan makan kepada tubuh saya, tubuh jasmani saya. Masih ada ayat terakhir kalau ada? Ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir lah. Oke, ini ya. Jadi bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Itu yang saya percayai. Ya. Dan slide yang terakhir, semudah saudara menerima pengampunan dosa, saya tanya, hari ini berdosa, detik ini berdosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan langsung ampuni nggak? Tidak pernah kita ragukan pengampunan Tuhan. Amin? Nggak pernah kita ragukan. Karena bertahun-tahun kita diajarkan lewat mimbar bahwa Tuhan Yesus mengampuni. Darahnya mengampuni. Sayangnya kita tidak sadar bahwa pengampunan sama kesehatan itu satu akar kata yang sama. Sekali lagi, pengampunan dan kesembuhan itu satu paket. Katakan satu paket. Berarti semudah saudara percaya sudah diampuni, mestinya semudah itu juga kita percaya kita disembuhkan. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pastor Kong. Berikan tepuk tangan dong. Thank you Pastor Kong. Mungkin kita kasih kesempatan lagi untuk Dr. Cynthia. Ada pesan-pesan apa kira-kira you mau share di sesi kita ini untuk sebagai nanti closing? Ya, seperti yang tadi Pastor Kong bilang itu benar banget sih. Yang namanya kesehatan itu nggak cuma tergantung dari nutrisi untuk badan jasmani kita dan juga obat-obatan dan lain-lain yang untuk membantu kita pada saat sakit, tapi the positive mindset ya dari roh kita yang bergembira itu akan jadi satu penentu juga untuk kita boleh lebih sehat dan kalaupun kita sakit akan lebih cepat sembuh. Karena tadi saya juga sama-sama meyakini satu hal yang sama Pastor Kong. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, itu enggak diragukan lagi. Kalau saya melihat pasien-pasien saya yang selalu positive thinking, yang selalu ceria, yang selalu melihat segala sesuatu itu secara positif, not half empty glass, but half full glass. Itu kan tergantung cara pandang. Sama-sama setengah loh isinya. Tapi kita mau melihat yang kosongnya, apa kita mau melihat yang fullnya. Gratefulness itu pada akhirnya akan membuat, walaupun kita sedang mengalami kesakitan pada saat anak lagi dirawat, tapi kalau joy-nya itu ada, somehow anaknya itu akan recover-nya juga jadi lebih cepat.
Dan paling tidak pada saat melalui proses perawatan dan juga sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah juga tidak jadi memberatkan hati dan jiwa. Dan satu hal lagi sih yang tadi juga saya sempat diskus sama Pastor Kong adalah, kalau tadi saya bicara soal diet atau makanan yang kita konsumsi untuk tubuh jasmani kita, tapi at the same time tubuh rohani kita, jiwa kita itu juga mesti dikasih makan setiap hari supaya sama-sama tumbuh, jadi gede, jadi dewasa, bareng-bareng, gak ada yang ketinggalan. Jadi badan kita boleh gede, tapi kalau pemikiran kita ataupun rohani kita tetap kerdil, nanti kita balik ke Tuhan sesudah tubuh jasmani ini hilang, kita balik ke Tuhan masih tetap as a baby dengan pemikiran dan gak growing, ya sayang juga ya. Jadi kalau memang mungkin kan ya mungkin Pastor Kong yang lebih berkompeten untuk membicarakan soal hal itu, tapi yang jelas kita ada di sini pasti karena kita sama-sama mau ngasih makan bukan cuma tubuh jasmani tapi juga tubuh rohani kita mau dikuatkan. Dan hari ini saya juga dikuatkan lagi dengan Pastor Kong sampaikan bahwa yaitu tadi kita harus meyakini bahwa kesehatan itu adalah janji Tuhan buat kita. Kalaupun kita diberikan sakit, tapi kalau kita percaya Tuhan itu akan menyembuhkan dengan bilur-bilurnya, janjinya pasti dikenapi. Wow, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Dr. Cynthia. Ya sebentar kita akan menyembah Tuhan dan Pastor Kong akan berdoa untuk Anda-Anda. Tapi mari kita persiapkan hati untuk tim penyembahan, boleh dipersiapkan. Nanti juga Dr. Cynthia akan mempersembahkan satu lagu lagu ya untuk nanti kita bisa sama-sama ya kita bisa sama-sama kita lihat. Jadi sekali lagi saudara-saudara kita ucapkan terima kasih untuk Dr. Cynthia dan Pastor Kong. Silakan.